Iya, Fit, nanti kalau pasien ini sudah bangun tolong kasih tahu saya ya. Emang ini siapa, Dok? Bukan siapa-siapa, kamu kenapa? Kok kayaknya dokter perhatian banget. Kamu ini sama semua pasien seharus perhatian. Nggak ada bedanya kok. Ini mah beda, Dok. Beda aja. Ya udah, nanti tolong kabarin saya ya. Rin, Ibu dengar tadi siang ada kecelakaan ya di tempat kerja kamu. Iya Bu, tadi pas Airin berangkat kerja. Terus kejadiannya seperti apa ya? Oh, Airin juga kurang tahu pasti Bu. Cuma tadi pas Airin lewat, di belakang tuh ada tabrakan, jadi Airin tolongin aja. Berarti aman. Airin nggak ngenalin plat mobilnya Tere. Emang kenapa Bu? Gak ada apa-apa. Assalamualaikum Fit. Oh, iya. Sebentar lagi ya, nanti saya ke sana. Iya. Makasih ya Fit. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Mas, maaf ya saya izin mau ke rumah sakit. Pasien yang tadi siang tabrakan, kan dari tadi belum siuman. Barusan Fitri ngabarin katanya udah siuman, jadi aku mau ngecek dulu. Nggak apa-apa ya Mas? Ya udah oke. Roy, kenapa kamu biarkan istri kamu tuh pergi? Harusnya kamu tuh curiga. Dia itu begitu perhatian sama korban kecelakaan itu. Kayak nggak ada dokter lain aja. Udahlah Bu, aku nggak mau dibikin pusing dengan urusan kayak gini. Aku udah banyak masalah dengan kerjaanku, tau nggak? Roy? Sepertinya ada yang nggak beres ini. Re, kamu harus ikutin Airin sekarang. Iya. Oke. Masih belum ingat, Ir? Astagfirullahaladzim, Airin. Aku panggil ngeliat kamu pakai baju dokter. Bisa aja kamu. Jadi kamu yang nolongin aku ya? Lebih tepatnya sih kebetulan pas kamu lagi kecelakaan, pas saya lagi ada di sana. Aku gak nyangka ya, kita dipertemukan dalam kondisi yang seperti ini. Dipertemukan lagi. Emangnya si Irfan itu punya hubungan apa sama Airin? Makan dulu ya. Oh, bukan, Mbak. Itu bukan suaminya dokter Airin. Oh, saya pikir suaminya dokter Airin. Soalnya kelihatannya akrab sekali ya, Mbak ya? Kalau nggak salah, pasien yang Bang maksud itu mantan dokter Airin. Oh, oke. Pantas aja mereka akrab sekali ya. Ya, namanya juga pernah deket, Mbak. Oke, makasih ya Sus ya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Kena kamu Airin. Kamu tahu itu siapa? Dia itu mantan pacar istri kamu. Dia korban kecelakaan tempo hari. Oh, pantasan. Airin bela-belain dia. Nemuin dia loh. Kalau begitu, kamu sebagai seorang suami, masa diam aja?
Assalamualaikum, Mas. Airin, aku minta kamu pulang sekarang juga. Pulang sekarang. Halo? Halo? Ada apa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Jadi suami dan mertua dokter Airin masih memperlakukan dokter Airin seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aneh ya Umi. Masih ada aja orang yang memperlakukan seorang perempuan yang divonis mandul tidak bisa punya keturunan seperti itu, Umi. Sungguh cobaan yang berat sekali. Ya, namanya juga kehidupan, nah. Dalam kehidupan itu kan macam-macam isinya. Ada orang yang mendolimi, ada orang yang didolimi, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tapi ingat, semua perbuatan kita pasti ada balasannya. Semua kejahatan juga pasti ada balasannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan Ning Airin, dokter Airin itu tabah dan sabar di dalam menghadapi ujiannya. Insya Allah juga dapat balasan dan ganjaran. Dan perempuan atau orang yang kuat iman seperti dokter Airin, di dalam menghadapi ujiannya, dia divonis mandul, kemudian diperlakukan kurang enak sama keluarganya. Termasuk perempuan yang dirindukan surga, Neng. Sebab zaman dulu juga ada seorang perempuan namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini juga dikata, kalau bahasa umum mah dikata sama keluarganya, dikata sama tetangga kanan kirinya karena mandul. Tapi Siti Sarah tetap sabar. Siti Sarah tetap tawakal di dalam menerima ujian. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa ya, Mir. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, Nak. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Kelakuan apa, Mas? Apa maksudnya? Gak usah pura-pura kamu, Airin. Lihat foto-foto itu. Biar kamu tahu apa kesalahan kamu. Jadi ini masalahnya, Mas. Iya, itu masalahnya. Ternyata selama ini kamu udah mengkhianati aku. Dan jangan kamu pikir aku nggak tahu siapa laki-laki di foto itu. Berani-beraninya kamu bilang kalau kamu nengokin pasien. Ternyata pasien itu adalah mantan pacar kamu sendiri. Pantas kamu begitu perhatian sama dia. Mas, sabar, Mas. Istighfar. Foto-foto ini tidak sesuai sama kenyataannya, Mas. Aku sama orang ini hanya hubungannya sebatas dokter dan pasien, Mas. Alah, jangan mengelak kamu, Rin. Mana ada dokter dan pasien hubungannya begitu spesial sampai kamu suapin dia. Kalau memang ada apa-apa di antara kalian, jujur ngomong sama aku. Detik ini juga, ku ceraiin kamu. Ya Allah, Mas. Mas, istighfar, Mas. Jangan ngomong seperti itu, Mas. Tidak pernah sedetik pun aku berpikir untuk berpisah sama kamu, Mas. Aku nggak mau bercerai sama kamu. Cukup! Sekarang juga kamu masuk kamar. Bungkus pakaian kamu dan kamu keluar dari sini. Kita cerai! Jangan, Mas. Jangan, Mas. Airin minta maaf, Mas. Airin minta maaf. Kalau Airin bikin Mas marah, Airin minta maaf, Mas. Jangan pernah berkata bercerai, Mas. Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik. Airin gak pernah selingkuh, Mas. Demi Allah, Airin gak pernah selingkuh. Alah, udah cukup, Airin, cukup! Aku udah gak mau dengar pembelaan kamu. Pokoknya sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Mas, demi Allah, Mas. Ya Allah, Tuhan. Akhirnya kamu terusir juga dari rumah ini, Airin. Airin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Airin. Airin. Tolong. Tolong.
Kenapa jadi begini, Nak, sama kamu? Sekarang Tante tenang banget. Karena Airin yang tidak Tante ingin menjadi menantu Tante sudah pergi dari sini. Nah sekarang kamu secepatnya menikah dengan Roy. Ya? Iya, Tante. Roy, ayo duduk sini kita ngobrol-ngobrol. Maaf Bu, aku lagi nggak mood. Mas Roy, aku ikut prihatin ya sama apa yang terjadi sama Airin. Makasih ya, Re. Re, kamu yang sabar ya. Mungkin Roy butuh waktu untuk bisa dekat sama kamu. Iya, Tante. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Airin, kamu tuh gak mau cerita sama ibu. Kenapa masalahmu itu kamu pendam sendiri? Kamu sangat menderita ya, Dok. Maafin ibu ya, Dok. Maafin Airin ya, Bu. Airin gak ada maksud buat bohongin ibu. Airin cuma gak mau bikin ibu sedih. Airin gak mau ibu kepikiran. Nanti ibu bisa sakit. Maafin Airin. Ya sudah. Ini semua sudah terjadi, Dok. Kamu yang ikhlas ya. Kamu harus tabah. Airin, ibu mohon sama kamu. Seringlah kamu beribadah ya, Dok. Sering-seringlah kamu itu sholat malam. Terus panjatkanlah kamu doa kepada Allah agar kamu diberi petunjuk jalan penerangnya. Ya, Dok. Ibu yakin doa yang kamu panjatkan insya Allah akan terkabulkan, Dok. Kesekian kalinya hamba bersujud dan memohon kepadamu. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Berikan hamba kekuatan dalam menjalani ketidakadilan ini. Bukakanlah pintu hati suami dan mertuaku, ya Allah. Tere, Pagi Mas Roy. pagi. Kamu kok jam segini udah di sini? Roy, tadi malam Tere ibu suruh nginep di sini. Oh, Biar ibu ada teman. Ini Tere udah masakin masakan kesukaan Mas Roy. Cobain ya. makasih ya Tere, tapi aku mau buru-buru. Aku mau meeting sama klien. Lain kali aja ya. Roy, cicipin dulu dikit nggak apa-apa. Atau dibawa bekal aja ya. Kamu di jalan aja makannya. Aku tuh mau meetingnya sarapan sama klien. Ibu aja sama Tere ya. Aku jalan dulu ya, Bu. Ya udah, ya. Oke, Mak. Kali ini kamu boleh cuekin aku, Mas. Tapi lihat nanti. Aku akan bikin Mas Roy bertekuk lutut sama aku. Maaf dok, bukannya saya mau ikut campur,
Tapi saya merasa dokter itu sudah diperlakukan tidak semestinya sama suami dokter. Saya ikhlas kok. Dokter jangan diam aja dong. Saya aja yang dengar cerita dari saudara saya. Kesel dok, masa dokter diam aja sih? Ya mungkin untuk suami saya bukan istri yang baik. Ya sudah, saya minta tolong sama kamu ya. Soal masalah rumah tangga saya ini jangan dibahas kemana-mana lagi. Ya saya bawa ya.